أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا بشهر الحرام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغارما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang mulia ini, di bulan Muharram yang mulia ini, Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan para ahli sahabat sekalian yang telah berhasil merubah dunia dari jahiliyah kepada Islamiyah dan juga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri dan jamaah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini kita memasuki 3 Muharram, yaitu awal tahun baru Islam, di mana momentum Hijriah ini kita jadikan sebuah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana akan membawa perubahan di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam lingkungan kita, sehingga kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyah. Tidak ada jenis hijrah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menjadi wajib kecuali adalah jihad dan niat. Yang pertama, di mana kita memperbaiki niat kita di dalam kehidupan kita, di dalam interaksi sosial kita, di dalam pekerjaan kita. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Maka setiap yang kita lakukan itu menjadi nilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu disertai dengan niat. Maka Imam Syafi'i menyampaikan niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu dan disertai dengan perbuatan. Setiap perbuatan yang baik itu niatnya adalah ridha Allah. Begitu juga kita menuju sebuah nilai-nilai sosial, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai politik untuk membawa kepada perubahan yang baik, membawa kepada yaitu rahmatan lil alamin. Apabila seorang pemimpin, maka keadilanlah yang akan ditegakkannya, amanah yang dijalankannya, sehingga Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, satu hari dipimpin oleh orang yang adil dan amanah lebih baik baginya dari 70.000 tahun ibadah. Maka begitulah perlunya dalam momentum ini, di mana kita di tahun-tahun politik ini untuk memilih ke depannya dan juga memperhatikan bagian dari agama itu adalah kepemimpinan politik. Maka apabila orang-orang yang punya SDM yang baik, punya yaitu pendidikan yang baik, punya keagamaan yang baik, maka akan membawa kepada sebuah pembangunan, sebuah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa? Karena di tangan-tangan mereka lah, yaitu penentuan di tangan mereka, tanda tangannya itu akan menjadi kepada kebaikan atau kepada kejahatan. Begitu juga di dalam sebuah sistem yang sudah merajalela, di mana sistem beli jabatan yang terjadi pada hari ini. Istilah isi ulang, wani piro muslimin rahimahullah, ini haruslah kita perhatikan. Belum sempat seorang kepala sekolah, seorang birokrat menduduki jabatannya 1 tahun sudah lengser karena tidak mengisi ulang. Ini yang terjadi, sehingga haruslah kita berantas korupsi, nepotisme tersebut, karena itu bukan untuk membawa kepada sistem pendidikan yang baik, sistem yaitu perkantoran dan pemerintahan yang baik, namun akan menjadikan sebuah egoisme, sehingga siapa yang berkuasa dialah yang akan kaya raya, dialah yang akan menikmati dan juga yang di lingkungannya, namun rakyatnya menderita. Muslimin rahimahullah. Yang kedua,
Bagaimana momentum Hijriah ini kita meningkatkan nilai-nilai keimanan dalam keluarga kita, sehingga anak kita, istri kita semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk salat dan sabarlah. Sehingga pada suatu hari ada sebuah keluarga yang sederhana. Dia mempunyai 3 orang anak. Kemudian ketika dia pulang dari pekerjaannya zuhur, dia tanya, sudahkah salat nak? Salat asar, begitu juga. Salat maghrib, begitu juga. Suatu hari ketika dia pulang isya, kemudian sampai di rumahnya, dia mendapatkan anaknya sedang tertidur pulas. Kemudian dia memberi salam, assalamualaikum ya zaujati, waalaikumsalam wahai suamiku tercinta. Aina abana-ana, di mana anak-anak kita sekarang? Wahum naimun, mereka lagi tertidur pulas karena belum makan malam. Apa kata seorang ayah, bangunkah? Dia kan lapar wahai suamiku, belum makan, kenapa kok salat disuruh duluan? Kemudian ketika itu apa kata suaminya? Tidakkah kamu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa. Tidaklah kami minta rezeki kepadamu wahai hamba. Bal nahnu narzuquk. Tapi kamilah yang memberi, menjamin rezekimu wahai hamba. Maka ketika itu sontak Bapak Ibu rahimakumullah, sebuah keluarga miskin ini dia laksanakan salat isya dalam keadaan lapar, kaum muslimin rahimakumullah. Allah goyang sebuah kerajaan, seorang yaitu pemimpinnya, rajanya di negeri itu. Ketika itu dia membawa sebuah mobil truk makanan, minuman, uang. Kemudian dia menyampaikan bahwa di mana mobil ini berhenti nanti, disitulah akan saya berikan. Tiba-tiba dia mengetuk pintu rumah orang miskin yang belum makan 1 hari 1 malam, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu yakinnya, maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah mencukupkan rezekinya. Namun hari ini terkadang ketika anak kita sudah terlambat sekolah, kita menghardinya, kita juga memarahinya. Tetapi pernahkah kita hari ini marah terhadap anak kita yang lalai dari sholatnya? Ini menjadikan kewajiban kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Di mana di masjid-masjid, di musalla-musalla, di kampung-kampung kosong dari jamaah, maka momentum Hijriah ini marilah kita makmurkan masjid Allah. Marilah kita bawa anak kita yang masih kecil, umur 7 tahun ke masjid Allah. Padahal Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, biasakanlah anakmu berumur 7 tahun untuk salat. Padahal 7 tahun itu belum wajib dia salat, tetapi adalah artinya kita membiasakannya. Kebiasaan yang baik itu akan membawa kepada kebiasaan dia juga setelah dia besar nanti. Di mana ayah saya dulu membangunkan saya salat, mengajak saya salat Jumat, menggandeng tangan saya. Jadi begitulah kaum muslimin rahimakumullah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu bermujahadah. Bermujahadah ini adalah di mana berjihad, bukan hanya melawan kafir dengan senjata. Berperang pada hari ini adalah musuh-musuh kita itu bukan lagi kita perangi dengan meriam, dengan senjata yang ampuh, tetapi musuh-musuh kita hari ini mereka sudah memasukkan gadget ke dalam rumah kita, memasukkan yaitu HP di dalam rumah kita, di mana itulah perang yang paling berat dihadapi oleh anak zaman now ini, di mana seorang ibu ketika anaknya menangis, dia kasih HP, lalu anaknya itu akan tertawa dan juga akan gembira. Maka itu yang terjadi pada hari ini, perang di mana kita perang ideologi, perang pemikiran kaum muslimin rahimakumullah. Begitu jugalah LGBT dan juga yang lain-lainnya sudah merusak moral dan juga
pencurian. Kita dengar di media-media di mana hari ini banyak terjadi pencurian, bahkan di kota Medan misalnya dan lain. Mobil yang diparkir di depan hotel, besok pagi bannya sudah hilang 2 belah. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan sudah mulai digerus, yaitu nilai-nilai keimanan dan juga nilai-nilai mujahadah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah di sisi kami, lanahdiyanna subulana, akan kami beri petunjuk di jalan kami. Orang yang punya ilmu pengetahuan, dia bermujahadah dengan ilmu pengetahuannya. Orang yang punya jabatan bermujahadah dengan jabatannya. Orang yang punya harta bermujahadah dengan harta-hartanya. Sehingga bagaimana kemiskinan-kemiskinan yang ada di lingkungan kita, begitu juga hal-hal yang berupa pengangguran-pengangguran yang ada di masyarakat, itulah menjadi tugas pemimpin ke depan dan juga yang sekarang dan juga yang akan datang. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk bagaimana sebuah negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negara kita ini kaya dengan alamnya, kaya dengan tripod dan tambang emasnya, tetapi orang luar yang menikmati, di mana kita hanya penonton saja, di mana di negara kita ini oligarki yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar, yang mempunyai pengusaha-pengusaha besar, sehingga mereka menggelontorkan uang untuk bagaimana supaya mereka kuasai, sehingga kebijakan-kebijakan itu ada di tangan kita. Marilah umat Islam kita bangkit sekarang ini untuk menuju sebuah era perubahan. Politik itu termasuk sebahagian dari dalam agama Islam. Jangan sampai kita katakan bahwa agama-agama, politik-politik itu adalah sebuah, yaitu penanaman Islamophobia oleh Snok Horonyo pada zaman dulu kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada saat ini marilah kita bangkit untuk bagaimana anak-anak kita yang punya potensi, yang punya pengalaman, yang punya pendidikan, generasi-generasi kita untuk kita majukan, munculkan sebagai calon legislatif, calon eksekutif. Mereka ini akan mengisi kota Subuh Salam, akan membawa kepada perubahan-perubahan. Jangan yaitu setiap tahunnya itu siapa yang banyak uang Wani Piro, dia yang akan duduk, dibelinya jabatan 1 juta 1 kepala, sehingga ketika nanti sudah duduk, tidak lagi masyarakat itu yang dimakmurkannya, tapi bagaimana uangnya yang 2 miliar, 1 miliar harus kembali ke muslimin rahimakumullah. Maka dalam saat inilah saatnya kita untuk bermuhasabah ke hal-hal yang baik, kemudian juga bagaimana kita berhijrah dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dari korupsi, nepotisme, sogok menyogok jabatan, kaum muslimin rahimakumullah. Itu harus kita tinggalkan, karena serupiah uang haram yang kita nafkahkan kepada anak kita, kepada istri kita, tidak diterima ibadah. Walaupun dia haji, dia umrah, dia bersedekah banyak-banyak, ketika itu la labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik, kata Allah. Tidak ada kebahagiaan bagimu, tidak ada aku panggil kamu untuk melaksanakan haji dan umrah. Inna malaka malal haram. Kamu haji, kamu umrah, kamu bersedekah itu dari harta haram. Hajjuka wa amruka mardud. Maka perlulah kita bersihkan. Maka apabila dalam jabatan, dalam birokrasi masih sogok menyogok, maka uang yang kita pakai, mobil yang kita gunakan, kemudian juga operasional itu dari yang haram, maka fannaru aulabih, kata Nabi, nerakalah yang lebih utama. Itulah yang harus kita hindari kaum muslimin rahimakumullah, sehingga mencapai kepada sebuah kehidupan yang agamis, yang bersih zahir batin. Yang terakhir, marilah kita hidupkan bulan Muharram ini, di mana kita melaksanakan puasa. Ketika orang muhajirin berhijrah ke Madinah, dia mendapatkan, yaitu orang-orang tersebut puasa Yaumul Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ketika itu dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bil yahud, kita lebih utama dari orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi? Seandainya saya hidup tahun depan, saya akan puasa hari ke-9.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, Kamis depan nanti akan masuk Yaumut Tasu'a, hari ke-9 Muharram, dan hari Jumat depan nanti masuk hari 10 Muharram. Saumu yaumu Asyura tukaffiru sanatal maudiyah. Puasa pada hari Asyura yaitu mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Marilah kita mengerjakannya, jangan lupa paling minimal kalau nggak bisa 2 hari, 1 hari, dan paling afdal adalah puasa kita pada hari ke-9, hari ke-10, dan hari ke-11, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Disitulah nilai-nilai kebaikan itu akan kita mulai pada tahun ini. Yang kemarin kita malas mengikuti majelis taklim, di mana di masjid ini ada majelis taklim, ceramah subuh dan lain sebagainya, di mana juga kita kemarin malas membaca Quran, maka semakin rajin kita membaca Al-Quran. Itulah momentum Hijriah ini. Kemudian juga kalau kemarin kita masih tidak mau bersedekah, maka kita semakin mau untuk membantu agama Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang bergabung beserta membantu agama-agama Allah, maka mereka itu berserta Nabi Muhammad SAW. Maka harta yang mereka korbankan, yang mereka sedekahkan, itu akan menjadi pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan pada Jumat yang mulia ini. Semoga bermanfaat kepada pribadi saya dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال أمرنا سلوسا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال إنك على كل شيء قدير. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل بلدنا يا بلدة آمنة مطمئنة يأتي ورادا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.